Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa majjid wa karrim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Wa qala aidan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral hadirin, Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta adik-adik sekalian, alhamdulillah puja dan syukur kita aturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah kita terima. Kita dapat bermuajahah, dapat memakmurkan Masjid Khadijah di Kecamatan Kaki Saji ini, di Kelurahan Kendal Paya, Desa Kendal Paya. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bermuajahah di masjid ini dalam rangka menunaikan salah satu fardu kita, yang sholat isya berjamaah dan sholat sunnah ba'diyah, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih atau sholat qiyam Ramadan atau qiyamul lail di malam yang di Ramadan yang ke-11. Karena pergantian hari di bulan Hijriah pada tahun Hijriah adalah setelah Maghrib. Jadi sekarang tanggal 10 Maret, tapi setelah Maghrib sudah masuk tanggal 11 Ramadan. Oleh karena itu kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang sudah kita terima, karena Allah berfirman, la in syakartum la zidannakum. Jika kalian bersyukur, insyaallah pasti akan aku tambahkan. Wa la in kafartum, jika kalian ingkar, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Salam dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ibadah, bisa bermuamalah sesuai dan dengan yang disunnahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya yang kita harapkan di akhirat nanti, pertolongan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya kita wajib mencontoh beliau, karena beliau adalah teladan terbaik bagi kita. Tuntunan yang paling baik dari Nabi Muhammad sebagai dai atau mubalik hanya menyampaikan saja, hanya mengajak. Sedangkan hidayah itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya. Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Ya, walaupun ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah, Abu Thalib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena hidayah adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin, jamaah salat Isya yang dilanjutkan salat tarawih Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang saya sampaikan tadi dari hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ad-dinu an-nasihah, bahwasanya agama itu adalah nasihat. Ya. Jadi agama, inti dari agama adalah nasihat yang bisa kita ambil agar kita bisa selamat di dunia maupun akhirat. Rasulullah juga pernah bersabda, inni taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, lan tadillu in tamassaktum bihima, yang insya Allah kita tidak akan pernah tersesat. Jadi akan selalu lurus, ya, jalannya lurus terus jika kita berpegang teguh kepada dua perkara ini. Yang pertama adalah apa? Adalah Alkitab.
atau Al-Quran Al-Karim, dan yang kedua adalah As-Sunnah atau Al-Hadith. Nah, dua perkara ini harus kita pegang teguh. Jangan sampai tuntunan ini, yang dua ini, menjadi tontonan. Karena fakta sekarang tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Ini kebalik. Ya, harusnya kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang as-sahihah. Ya, yang as-sahihah. Jadi ini adalah dua perkara yang ditinggalkan Nabi Muhammad, yang insya Allah kita tidak akan pernah tersesat jika berpegang teguh pada kedua ini. Kita kembali kepada nasihat. Pokoknya nasihat dilanjutkan dalam hadis tersebut bahwasanya agama dan nasihat. Maka para sahabat kemudian tanya, "Qulna lima?" Nasihat untuk siapa? Maka Nabi Muhammad menjawab, yang pertama adalah untuk Allah. Ya. Yang kedua kemudian untuk kitabnya. Dan yang ketiga untuk Rasulnya. Dan yang keempat untuk para pemimpin muslimin. Dan yang terakhir untuk umat Islam secara umum. Ini adalah nasihat. Jadi nasihat itu yang pertama untuk Allah. Itu maksudnya apa? Bahwasanya nasihat yang ada di Al-Quran dan ada di dalam Al-Hadits itu kita gunakan untuk menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman itu bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus, kata Nabi Muhammad. Yazidu bit-ta'ah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Saat kita ngaji, kita sholat, imannya naik. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu akan berkurang karena kemaksiatan atau karena kelalaian. Karena kita lalai, imannya berkurang. Itu iman. Iman itu bersifat fluktuatif, tidak tetap bisa lurus, tapi tetap bisa melenceng. Oleh karena itu kita setiap sholat berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena manusia punya potensi bisa belok. Manusia bisa jadi malaikat dan bisa jadi seperti setan. Walaupun di bulan suci Ramadan ini setan dibelenggu, tapi manusia punya hawa nafsu. Itu yang harus kita pahami. Jadi yang pertama adalah nasihat untuk Allah, menambah keyakinan keimanan kita kepada Allah, mentauhidkan Allah dan ikhlas lillahi ta'ala. Adapun yang kedua, nasihat untuk kitabnya. Jadi kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah yang benar. Maka kita harus membacanya. Al-Quran itu bukan pajangan, bukan tontonan, tapi adalah bacaan. Makanya dinamakan Al-Quran. Dan juga merupakan tulisan. Makanya dinamakan Al-Kitab. Jadi kata-kata bayang tubuh kitaban. Jadi Al-Quran itu tertulis. Jadi harus kita baca juga, bukan pajangan. Selain dibaca, yang kedua kita harus mentadabburinya. Kalau hanya membaca, orientalis, orang yang mempelajari Islam dan Muslim itu bisa juga baca Quran banyak. Agar bisa masuk dalam hati kita, kita harus mentadabburi, memahami isi kandungannya dan tafsirnya. Dan yang terakhir harus mengamalkannya. Jadi Al-Quran itu pertama dibaca, yang kedua dipahami atau ditadabburi, yang ketiga diamalkan. Yang harus kita laksanakan. Nah, kalau sudah kita amalkan, maka insya Allah akhlak kita seperti Nabi Muhammad, yang kata Aisyah itu bahwasanya akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, kana khuluquhul Quran. Adapun nasihat yang ketiga untuk Rasulnya, Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah tuntunan kita. Oleh karena itu kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita amalkan ibadah sesuai disunnahkan Nabi kita. Nabi pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, kita dari Nabi Muhammad sampai sekarang sudah 1446 tahun kita tidak pernah lihat Nabi Muhammad salat. Maka kita bisa tahu dari hadis-hadisnya, dari sunnah yang sahih. Dan juga beliau bagaimana cara beliau berdakwah, bagaimana cara beliau memecahkan masalah, bukan menambah masalah. Karena hadis itu ma'udhifa ila nabi, apa yang disandarkan kepada Nabi min qaulin, dari ucapan beliau, au fi'lin atau perbuatan beliau, au taqririn, ketetapan beliau, au sifatin, sifat-sifat yang melekat kepada Nabi Muhammad, au fikrin, juga pola pikir, tata cara beliau berpikir. Ya. Yang ketiga ini ya, kepada Rasulnya. Kemudian yang keempat, nasihat untuk pemimpin kita, ya, untuk pemimpin umat Muslim, atau nasihat untuk negara, karena negara ini dipimpin
Nabi Muhammad adalah pemimpin yang paling baik. Seharusnya itu pemerintah mencontoh Nabi Muhammad, tapi ya sulit. Nah, kita sebagai rakyat mendoakan negara agar aman, tentram, damai, sejahtera, mendoakan pemimpin supaya amanah dan adil. Nabi Ibrahim itu mendoakan negaranya agar jadi negara yang aman. Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Didoakan negara biar aman, tentram, agar pemerintahnya adil. Itu nasihat yang keempat. Adapun yang kelima, nasihat untuk secara umum. Sebagaimana umat muslim harus saling menasihati. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asr, wal asri demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu pasti dalam kerugian. Ya, illa melainkan alladzina amanu, jika mereka beriman, ya, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi, dan saling menasihati dalam hal kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Ini harus kita amalkan, saling menasihati satu sama lain. Maka menasihati ini perlu ada adabnya, ya. Jadi adab kepada orang untuk menasihati, kepada orang tua maka kita harus menasihati dengan yang ma'ruf, jangan di depan orang banyak. Itu juga untuk yang kecil, untuk mengajarkan, ya. Jadi menasihati ketika hanya berdua, saling bertukar pikiran, saling sharing. Jadi itu, oke. Jadi ini adalah 5 hal tentang nasihat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Pertama, nasihat untuk Allah, kemudian nasihat untuk kitabnya, yang ketiga nasihat untuk rasulnya, yang keempat nasihat untuk pemimpin muslim yang harus kita doakan, yang terakhir nasihat untuk kita sendiri dan untuk sesama muslim secara umum. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil nasihat dari Al-Quran dan As-Sunnah dan bisa mengamalkannya. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah berikan kekuatan dan kepada kita semua dalam memperbanyak ibadah, dan mudah-mudahan Allah meridhai amal kita dan melipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bissawab. Kita kembalikan semua kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah.